Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saya sudah pulang ke Jakarta lagi. Kemarin saya pulang kampung, ke kampung halaman, dan sekarang sudah di Jakarta lagi. Sudah aktivitas seperti biasanya lah, seperti biasanya. Seperti biasa, semangat pagi, dan banyak hal-hal yang memang pengen saya sharing ya. Sebenarnya hal ini sih sering banget saya sharing, gitu loh. Cuman memang mungkin untuk mengingatkan lagi, karena memang kita itu kadang-kadang menjadi hebat itu karena sebuah pengulangan. Berarti kalau misalnya sesuatu yang diulang itu tuh akan lebih mempermantap kita, daya ingat kita juga akan lebih hebat, luar biasa ya. Apalagi kalau yang di sharing kan motivasi gitu ya, jadi kepikiran kita kan tambah ini lagi kan, tambah mengingatkan lagi, menjadi lebih hebat lagi dan segala macam gitu loh. Jadi pokoknya untuk menjadi lebih luar biasa lagi. Saya pengen share tentang ada 4 langkah. Itu yang langkah-langkah tersebut bukan 4 langkah ya. Skill bisa dibilang juga mungkin kemampuan ya. 4 kemampuan. 4 kemampuan untuk kita menjadi sukses. Nah, ini kadang-kadang nih kita tuh tahu tapi nggak paham penjabarannya kayak apa. Yang pertama itu adalah IQ, EQ atau ya, intelligent quality, atau orang-orang yang memang hebat di dalam pendidikan. Kalau di kuliah itu ya jelas IP-nya juga tinggi gitu ya. Setiap mata pelajaran itu dia sangat luar biasa gitu loh, hebat banget gitu loh. Itu adalah IQ gitu loh. Tapi untuk kesuksesan, IQ itu tidak menjamin keseluruhan. Bahkan orang-orang yang ber-IQ tinggi itu bukan hanya bicara kesuksesan, tapi jarang punya pekerjaan. Bahkan mereka pengangguran, misalnya yang S1, S2 atau apapun gitu ya. Apa sih masalahnya? Karena kalau dari IQ sendiri, dari EQ sendiri atau intelligent quality itu, kita itu hanya mengambil, bisa membaca dan berhitung. Gitu loh. Yang penting kita bisa baca dan hitung aja. Karena semua mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah, itu pada saat kita dewasa bahkan sudah tidak bersekolah lagi, itu sudah nggak digunakan lagi gitu loh. Kita benar-benar akan belajar tentang kehidupan, masa depan, perkembangan dan segala macam gitu loh. Itu tentang IQ. Oke. Poin keduanya adalah EQ. Nah, ini paling biasanya saya sering share banget nih kalau ini. EQ itu adalah emotional quality. Nah, tentang bagaimana kualitas seseorang dalam mengontrol emosinya atau sesuatu yang terlahir di dalam jiwa. Yang seperti sering saya bilang, kalau dalam sebuah kemajuan itu adalah tentang antusias, kemauan, keinginan, dreams, segala macam itu terlahir dari EQ. Ibaratnya kalau kita bandingkan dengan EQ, nah, orang yang ber-EQ tinggi, intelijennya tinggi, kalau EQ-nya rendah, hampir tidak akan pernah sukses. Tetapi sebaliknya, kalau EQ-nya rendah tetapi EQ-nya tinggi, itu hampir 99% itu bisa sukses. Kenapa? Karena memang kesuksesan itu butuh dorongan, yaitu butuh emosional quality, butuh keinginan, butuh kemauan. Ibaratnya orang sepintar apapun, secerdas apapun, kalau tidak punya kemauan, tidak punya emosional quality yang baik, itu tetap aja gak jelas gitu ya. Bukan gak jelas lagi, tetap gak akan pernah berkembang. Oke, poin ketiganya adalah FQ. Ini juga baru saya pelajari hari ini ya. FQ, F ya, Fanta. FQ itu adalah financial quality. Jadi cara seseorang memanajemen keuangan. Nah, ini nih. Ini paling penting. Cara seseorang memanajemen keuangan. Bahkan mungkin saya juga masih belajar lah. Kalau tentang hal itu kita semua pasti sedang belajar gitu loh. Tetapi orang berpikir miskin adalah bagaimana cara membelanjakan uang, dan orang berpikir kaya bagaimana cara menyimpan uang atau membuat uang itu beranak. Jadi kita harus memiliki tentang FQ atau financial quality, cara mengelola keuangan. Nah sekarang kalau kita tidak memiliki itu, jadi sebenarnya tidak ada yang
uang jatuh dari langit gitu ya, itu nggak ada, atau orang tiba-tiba kaya, itu tidak ada gitu. Semuanya berawal dari proses, dan proses itu adalah rentetan dari hal kecil. Jadi kalau kita bicara FQ, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Seperti yang sering saya share dari bukunya Robert Kiyosaki, itu bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang bisa Anda simpan gitu loh. Jadi kalau kita terus ya nabung, walaupun cuma 10.000 nggak diambil-ambil, tapi ya kalau kita hitung untuk 1 tahun 2 tahun, itu kan bisa menjadi bukit gitu loh, bisa menjadi banyak karena dari faktor yang kecil-kecil itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kenapa sih seseorang itu bisa enak liburan, bisa apa segala macam, ini saya paling agak ini ya, agak apa, banyak pertanyaan gitu loh. Kai enak liburan terus segala macam gitu loh, karena ya belajar dari FQ itu financial quality gitu loh. Bahkan mungkin hari ini saya, karena dari beberapa banyak kerugian dari pandemik ini di bisnis gitu ya, jadi saya juga mungkin ya, kalau bahasa jeleknya saya juga agak pelit sekarang gitu loh. Bukan pelit yang seperti apa, tapi saya lebih mengatur lagi gitu loh di manajemen keuangan, karena wabah ini atau pandemik ini itu benar-benar nggak kita tahu. Yang seperti saya bilang, bukan pandemiknya yang salah gitu loh, tetapi kesalahan kita sebelum pandemik tidak mengelola keuangan dengan baik. Nyatanya dikasih pandemik pun, orang yang masih bisa liburan ya liburan, yang masih bisa kaya ya kaya, yang masih bisa belanja ya belanja. Itu karena apa? Karena mereka memiliki FQ atau financial quality, cara mengelola keuangan gitu. Dan saya saat ini gara-gara pandemik ini, saya benar-benar sangat belajar gitu loh. Saya sangat berhati-hati dengan sekecil apapun gitu loh untuk saat ini gitu loh. Bahkan mungkin ya yang saya bilang gitu loh, saya jadi agak pelit sedikit gitu. Padahal maksud saya itu adalah bagaimana cara saya mengelola keuangan. Saya tahu kok sesuatu yang benar-benar urgent, sesuatu yang benar-benar tidak urgent, atau mana yang penting dan mana yang nggak penting gitu. Yang maksudnya dalam artian penting nggak penting itu apa ya? Saya sampai aduh anak ini, aduh anak ini, aduh satu keliling aja. Aduh. Ya siang bangunnya. Males banget. Duduk. Kayak princess. Nah, princess ini. Pokoknya ya dari financial quality itu saya sampai begini ya. Apa artinya berbagi dengan memberi? Nah, itu ada bedanya itu. Kalau berbagi itu kita seperti jalan-jalan dengan teman, kita traktir makannya, kita apa segala macam, itu artinya berbagi. Jadi kalau berbagi itu sudah yang dibilang kerelaan hati, keinginan hati. Tetapi beda kalau kita bicara tentang bersedekah. Nah, tentang memberi ya, tentang bersedekah gitu loh. Kalau bersedekah itu benar-benar sesuatu yang kita rencanakan bahwa kita akan ya memberi kepada misalnya anak yatim piatu segala macam dan segala macam gitu loh. Nah, itu ada dua hal tentang memberi dan bersedekah gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus belajar tentang FQ atau financial quality gitu ya, cara mengelola keuangan dengan baik segala macam. Kita harus bandingkan apakah ini memberi atau apakah ini bersedekah gitu loh. Kalau memang tidak begitu urgent untuk memberi, ya kita harus ibaratnya harus bisa menahan emosi kita gitu loh, untuk ya mohon maaf ya, kadang-kadang nih kita terlanjur gengsi, ya udahlah saya yang bayar gitu loh, tanpa dipikir bagaimana dampaknya nantinya dan segala macam gitu loh. Gak, berapa hari ini nggak ketemu ini anak ini. Oke, yang terakhir adalah SQ, spiritual quality. Nah, ini yang paling penting ya. SQ itu adalah spiritual quality, itu adalah tentang iman. Ini kita nih kadang-kadang membicarakan tentang iman itu selalu disamaratakan dengan ritual ibadah. Dalam artian ritual ibadah itu seperti kalau muslim ya sholatnya. Jadi kalau kita ngelihat orang sholat terus, kita anggap orang itu mohon maaf ya, soleh gitu kan segala macam. Tapi di sini tentang SU itu adalah sebuah keyakinan di dalam diri, di dalam hati, di dalam jiwa gitu loh.
Jadi kita harus punya kemampuan tentang spiritual gitu loh, tentang keyakinan, tentang iman. Dimana pada saat kita diberikan penderitaan, kita yakin gitu loh. Ya, Tuhan sedang menghapus dosa kita gitu ya. Tuhan sedang memanggil kita, Tuhan sedang sayang sama kita, Tuhan sedang benar-benar ingin dekat kita. Itulah orang-orang yang memiliki SQ. Itulah orang-orang yang memiliki spiritual quality yang hebat. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kita melihat iman itu dari satu kacamata atau satu sisi gitu loh. Kalau orang itu rajin, ya misalnya rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji segala macam, kita anggap beriman gitu loh. Tapi yang saya bahas di sini bukan tentang hal itu gitu loh. Tapi SQ di sini adalah sesuatu yang benar-benar kita semua itu yakin bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan itu selalu menciptakan umatnya itu dalam perencanaan, bukan asal-asalan gitu loh. Berarti kita di dunia ini itu memang untuk dijadikan sesuatu yang baik dan hebat. Tapi ya kadang-kadang kalau tidak adanya kebaikan karena kita memilih untuk tidak itu gitu loh. Nah, itulah bagian dari SQ atau spiritual quality. Dia sudah jalan 1 putaran, capek? Capek nggak? Kangen ditinggalin pulang kampung, kangen. Ada. Aduh, itu siapa itu? Oke, teman-teman, itu yang bisa saya share hari pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat banget ya. Dan memang juga untuk mengingatkan saya juga. Pokoknya salam hebat luar biasa dan semangat pagi.